Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai asesmen berbasis TIK. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Tri Wahyu Utomo, yang kedua ada saya sendiri, Novia Anggreni, yang ketiga ada Akhi Sulisunavia, yang keempat ada Leni Febrianti. Materi pertama mengenai apa itu asesmen berbasis TIK yang akan dijelaskan oleh Navia. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian asesmen berbasis TIK. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu pengertian dari asesmen dan pengertian dari TIK itu sendiri. Yang pertama yaitu asesmen. Asesmen merupakan proses pengumpulan, pengolahan, dan pengambilan keputusan serta pelaporan. Dalam pendidikan anak usia dini, penilaian dilakukan untuk mengetahui capaian perkembangan anak yang meliputi dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak usia dini tersebut. Kemudian pengertian TIK. TIK ini merupakan keseluruhan sarana yang tersedia dan dapat digunakan untuk mempermudah hidup serta menjaga kelangsungan dan kenyamanan hidup. Nah, dari dua pengertian asesmen dan TIK itu kita dapat mengetahui pengertian dari asesmen berbasis TIK. Pengertian asesmen berbasis TIK yaitu unsur teknologi dalam pelaksanaan asesmen mulai dari pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan perkembangan anak baik secara parsial maupun utuh. Nah, jika secara parsial, asesmen berbasis TIK hanya dilakukan untuk sebagai dari proses penilaian. Misalnya, pada saat pengumpulan data saja atau sebagian dari proses pengumpulan data. Dan sedangkan secara utuh, asesmen berbasis TIK ini dilakukan pada keseluruhan proses asesmen mulai dari pengumpulan data hingga pelaporan. Kemudian kita akan membahas perlunya menggunakan asesmen berbasis TIK. Yang pertama itu ada efisien. Di sini efisien menghemat waktu, menghemat tenaga, menghemat biaya, dan menghemat tempat atau ruang. Kemudian ada efektif. Efektif dimaksud yaitu mempermudah ketercapaian tujuan penilaian. Yang ketiga yaitu menjaga dari kemungkinan hilang atau tercecernya data. Dengan kita melakukan asesmen, pastikan kita kan mendapatkan data dan kemudian akan mengolahnya. Nah, jika ada data-data yang tercecer atau data yang hilang, kita akan bisa mengambil data dari asesmen yang kita lakukan itu. Kemudian pendokumentasian data lebih mudah dilakukan, kemudian ada capaian lebih luas sehingga mendapatkan data yang lebih komprehensif. Kemudian yang terakhir yaitu dapat bersifat timbal balik, yaitu bersifat timbal balik antara guru, orang tua, dan anak. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu adalah prinsip asesmen berbasis TIK. Prinsip yang pertama yaitu terjaga kerahasiaan data atau informasi perkembangan anak. Yang kedua yaitu terdapat ruang umpan balik atau dapat diakses oleh pihak yang memerlukan. Misalnya di sini adalah orang tua. Nah, orang tua dapat mengakses data tersebut tetapi dengan catatan yaitu terbatas. Kemudian yang ketiga yaitu mudah dalam penggunaan. Prinsip yang keempat yaitu otentik, yang mana data tersebut adalah asli, sahih, sesuai dengan kejadian atau fakta yang sebenarnya. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu sistematis, di mana penilaian dilakukan secara runtut atau kronologis, teratur, dan terprogram sesuai dengan capaian pertumbuhan dan perkembangan anak serta menggunakan berbagai instrumen. Kemudian prinsip yang selanjutnya yaitu objektif, di mana tidak memihak, apa adanya, sesuai dengan prosedur dan kriteria serta yang jelas. Kemudian yaitu akuntabel. Penilaian dilakukan sesuai dengan kriteria sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Pendidik menghindari subjektivitas yang dapat mempengaruhi hasil penilaian pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu bermakna.
Hasil penilaian dapat memberikan informasi yang bermakna bagi pihak yang terkait, antara lain orang tua, kepala sekolah, atau pemangku kepentingan yang lain, dan bermanfaat bagi anak, yaitu bahwa setiap anak dapat berpartisipasi aktif dalam program belajar. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu menyeluruh, mencakup semua aspek perkembangan anak. Prinsip selanjutnya yaitu mendidik, di mana proses dari hasil penilaian dapat digunakan untuk memperbaiki proses kegiatan pembelajaran selanjutnya, memotivasi serta mendampingi dan mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu berkesinambungan, di mana penilaian dilakukan secara berkelanjutan, terencana, dan bertahap untuk mendapatkan gambaran pertumbuhan dan perkembangan anak secara komprehensif. Materi selanjutnya yaitu adalah etika penggunaan asesmen berbasis TIK. Etika yang pertama yaitu menjaga kerahasiaan data, di mana data tersebut hanya dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan seperti orang tua, kepala sekolah, dan tenaga profesional, di mana mereka hanya dapat mengakses data tersebut dengan sangat terbatas. Kemudian selanjutnya yaitu data yang diunggah harus terkait dengan perkembangan anak. Kemudian etika selanjutnya yaitu komunikasi dua arah yang dilakukan dengan bahasa yang positif dan santun. Apabila terdapat kendala ataupun hal-hal yang sensitif terkait dengan perkembangan anak, maka dapat dikomunikasikan langsung dengan orang tua secara tatap muka. Kemudian etika selanjutnya yaitu menghindari timbulnya salah persepsi ataupun multitafsir. Dan etika yang terakhir yaitu apabila terdapat video ataupun foto yang akan diunggah, maka perlu izin dari orang tua, anak, ataupun izin dari guru. Selanjutnya ada waktu penggunaan asesmen berbasis TIK. Jadi, asesmen berbasis TIK dapat digunakan sewaktu-waktu baik pada saat pembelajaran luring maupun daring, tergantung pada ketersediaan perangkat atau device. Yang kedua ketersediaan aplikasi atau software sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga ada kesiapan guru atau tenaga kependidikan. Dan yang terakhir ada kesiapan orang tua untuk menerima hasil asesmen dan memberikan umpan balik positif. Penerapan asesmen TIK pada pembelajaran tatap muka diantaranya yang pertama yaitu penggunaan asesmen berbasis TIK merupakan salah satu cara membantu merekam pengamatan terhadap proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh anak dalam melakukan kegiatan setiap hari di sekolah. Tujuannya yaitu meningkatkan pemahaman yang sama baiknya sebagaimana pada saat melakukan asesmen tanpa penggunaan TIK. Penggunaan asesmen berbasis TIK ini dapat membantu guru memperoleh hasil pengamatan mengenai profil perkembangan anak yang lebih akurat. Yang kedua yaitu guru dapat memilih waktu penggunaan TIK pada pembelajaran tatap muka, yaitu pada saat kegiatan interaksi komunikasi dua arah satu anak dengan anak lainnya, misalnya seperti bermain peran. Kemudian proses pengerjaan suatu hasil karya. Terus presentasi lisan oleh anak atas hasil karyanya dan proses tanya jawab dan diskusi. Yang ketiga, prosedur yang harus diperhatikan dalam melakukan asesmen berbasis TIK pada pembelajaran tatap muka atau luring, diantaranya yang pertama yaitu pada saat memilih perangkat teknologi yang tepat untuk merekam perilaku yang menjadi fokus asesmen. Contoh simpelnya yaitu jika membutuhkan asesmen hanya sekedar untuk merekam suara anak, maka guru itu hanya memerlukan rekaman audio. Kemudian saat mengobservasi, guru perlu merekam kemampuan anak sesuai indikator perkembangan yang muncul. Selanjutnya, tidak menarik perhatian anak secara berlebihan dan bersikap natural pada saat melakukan asesmen dengan TIK. Pada saat pengamatan harus dilakukan secara realistis dengan perhatikan kondisi fisik dan psikologis anak serta tetap menjaga kerahasiaan hasil pengamatan dan tidak menyebarluaskan jangkauan ke publik atau media sosial kecuali mendapatkan izin dari orang tua anak tersebut.
Dan yang terakhir, yang keempat ini adalah jenis asesmen berbasis TIK dalam pembelajaran terhadap tatap muka. Di antaranya yang pertama yaitu foto dengan catatan. Foto dengan catatan ini merupakan salah satu teknik asesmen perkembangan anak dengan menggunakan foto yang dilengkapi catatan penjelasan. Artinya, guru sudah melakukan analisis terhadap foto dengan catatan sehingga dapat disimpulkan dan menjadi pesan yang bermakna bagi orang tua atau pihak-pihak yang memerlukan. Kemudian rekaman video. Rekaman video ini adalah dokumentasi yang sangat bernilai ketika menampilkan peristiwa yang terjadi pada saat merekam kemampuan anak, sehingga guru memperoleh informasi hasil rekaman gambar dan suara secara akurat dan terperinci. Yang terakhir adalah rekaman suara. Rekaman suara ini digunakan untuk merekam kemampuan anak yang menghasilkan informasi verbal seperti menyanyi atau melafalkan kosakata baru dan lain sebagainya. Terima kasih. Selanjutnya ada penerapan asesmen TIK pada pembelajaran daring. Yang pertama ada alur proses penerapan asesmen yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, pemberitahuan kepada orang tua untuk membantu pengamatan. Yang kedua ada input seperti pertemuan online, kelompok kecil atau 2-5 orang. Foto, isian Google Form, dan laporan orang tua. Yang ketiga ada proses seperti wawancara, anekdot, portofolio, dan observasi. Yang keempat ada output seperti konsultasi personal dan laporan perkembangan anak. Yang kedua ada penggunaan teknik asesmen. Yang pertama ada panggilan langsung, contohnya menggunakan wawancara, catatan anekdot, observasi, dan checklist. Yang kedua ada pertemuan dalam kelompok kecil, contohnya menggunakan catatan anekdot, wawancara, dan observasi. Yang ketiga, foto dengan catatan, contohnya menggunakan catatan anekdot, rating scale, checklist, dan portofolio. Yang keempat ada perekam video, contohnya menggunakan portofolio, wawancara, rating scale, dan observasi. Yang terakhir ada pengisian Google Form, contohnya menggunakan catatan anekdot, rating scale, checklist, dan portofolio. Jadi kesimpulan mengenai asesmen berbasis TIK merupakan menggunakan unsur teknologi dalam pelaksanaan asesmen mulai dari pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan perkembangan anak baik secara parsial maupun utuh. Itu dia penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.